Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Doa saya kiranya kita terus bersemangat merenungkan kebenaran firman Tuhan hari demi hari. Tema renungan hari ini adalah belajar berkata tidak. Terambil dari Injil Matius 5 ayat 37 yang berbunyi demikian. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Di bulan keluarga ini, saya mau bercerita tentang anak kedua kami, Aneta Mikaela. Aneta saat ini berusia 5 tahun. Puji Tuhan, ia bertumbuh sehat. Dari bayi yang sempat mengalami keterlambatan saraf motorik, ia kini menjadi anak yang lincah, bawel, dan menggemaskan. Ada satu lagi sifatnya yang 2 tahun ini menonjol, yakni ia suka membantu. Dalam hal apa? Sederhana. Setiap pagi, saya memiliki kebiasaan membuat kopi dan dia mengamatinya. Ketika saya mengambil gelas untuk menyeduh kopi, dia akan berkata, "Sini Pak, aku yang buatin." Sama halnya ketika saya akan makan, dia berkata, "Pak, aku yang suapin." Meskipun saya seringkali menolaknya karena menganggap hal itu justru akan mengganggu, dia tetap memaksa saya untuk menurutinya. Dan ternyata ia akan menawarkan hal yang serupa bukan hanya kepada kami orang tuanya, tapi juga kokonya, engkongnya, emaknya, dan bisa jadi kepada orang lain yang ia kenal. Di satu sisi saya senang karena ia senang bersosialisasi dan senang melayani. Ia tidak akan berhenti menawarkan bantuan sampai kebutuhan orang lain tersebut dipenuhi. Namun Aneta menginginkan saya kepada diri saya sendiri, karena dahulu saya termasuk tipe yes man. Artinya saya akan selalu berkata ya terhadap permintaan bantuan orang lain. Yang semoga tidak demikian halnya dengan Aneta. Berhala di hati saya adalah penerimaan. Dan saya akan merasa senang dan nyaman ketika orang menerima saya karena dianggap bisa memenuhi kebutuhan mereka. Namun akibatnya saya akan melakukan begitu banyak hal yang justru akan mengecewakan orang lain karena sudah menjanjikan hal yang ternyata tidak dapat saya tepati. Sampai-sampai seorang teman yang melihat pola hidup saya seperti itu memberikan sebuah buku berjudul Belajar Berkata Tidak Tanpa Merasa Bersalah. Ayat hal ini mengajarkan kita untuk belajar berkata tidak pada waktunya, karena itulah hal yang benar. Jangan merasa bersalah ketika menolak permintaan orang lain, hanya karena takut dianggap egois, tidak rohani, atau tidak peduli. Yesus pun tidak memenuhi ekspektasi semua orang yang ketika itu membutuhkan uluran kasih-Nya. Ketika banyak orang mencarinya, ia lebih memilih menyendiri untuk berdoa kepada Bapa. Anda bisa baca di dalam Markus 1 ayat 35-38. Dia mengerti batasan waktu, energi, dan misinya. Selain itu, berkata tidak menunjukkan bahwa kita jujur dan tidak pelin-pelan. Jangan berkata iya di mulut, padahal hati menolak. Itu hanya menghasilkan kepahitan, beban, dan kelelahan rohani. Jadi, belajarlah berkata tidak jika diperlukan. Amin.